Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Siang ini saya kedatangan tamu subscriber, bukan subscriber ya, apa ya, YouTuber juga ini. Kedatangan tamu YouTuber juga. Ini YouTuber satu desa. Tapi ini baru pertama kali main sini ke rumah. Berarti intinya ingin tahu lebih banyak tentang YouTube. Begitu kira-kira Mas Hasim. Oke teman-teman, ini sebenarnya kita ini satu desa, cuman karena jarang ketemu juga, kita juga satu profesi sebenarnya. Dulu juga saya itu seorang supir travel. Supir travel dari sini ke Jakarta, ya kemana aja lah, yang penting siapa aja yang order dan harga sesuai kami antar. Dulu saya satu profesi, dan sekarang kalau nggak salah sekitar 3 bulan saya udah berhenti off dari supir, dan sekarang itu fokus di YouTube ya. Meskipun penghasilan belum seberapa, tapi alhamdulillah di channel saya yang satunya, yang channel 9 Jakarta Official, channel misteri penarikan benda pusaka, dan juga channelnya Kreuk 9 Jagat, itu 2 channel yang saya kelola, yang alhamdulillah sudah menghasilkan. Semuanya itu udah ada pencairan dana lah. Kerja keras kita tuh sudah dibayar oleh YouTube. Mantap. Tuh, pengennya kayak gitu teman-teman. Saya juga pengen perjalanannya kayak Mas Hasim, bisa menghasilkan uang. Cuman tetap butuh proses dan sabar begitu. Ya Mas Hasim ya. Ya betul, karena saya sendiri pun membangun channel itu enggak sebulan 2 bulan teman-teman. Saya kalau nggak salah sampai sekarang itu sudah 1 tahun. Dan 1 tahun udah bisa menghasilkan uang loh. Alhamdulillah. Teman-teman gimana nih? Ya perlu kita patut acungkan jempol, dan kita harus belajar lah tentang perjalanan YouTube ke Mas Hasim. Makanya dari itu saya jauh-jauh sowan silaturahmi. Ya intinya pengen bisa kayak Mas Hasim. Oke, nanti mudah-mudahan ini kita sambil dibuat konten supaya YouTuber pemula dimanapun Anda berada semakin semangat lah. Mudah-mudahan nanti dari obrolan saya dengan Mas Ali ya, dengan Mas Ali ini ada yang bisa dipetik, ada yang bisa diambil hikmahnya, supaya menambah wawasan, menambah pengalaman tentang ilmu YouTube. Jadi Mas Ali, apa nih yang pertama mau tanyain tentang YouTube? Barangkali saya bisa bantu. Yang pertama, paling cara mengedit video ya, itu yang saya bingung dan yang saya belum bisa sama sekali. Aplikasi di KineMaster pun saya sudah sudah saya buka, cuman ya caranya itu bikin video bisa, cuman cara ngeditnya belum bisa Mas Hasim. Tolong minta arahan dan maksudnya caranya bagaimana. Berarti ini masalahnya ada aplikasinya. Aplikasinya sudah ada hasilnya. Kalau masalah video sih gampang ya, misal kita ambil video maksudnya. Tapi cara ngeditnya ini biar orang bisa mengenal ataupun melihat video kita tuh senang dan bisa like, bisa digemari lah gitu ya. Jadi mungkin gini, sama kayak saya dulu juga saya sama bingung. Intinya video saya nggak saya edit, dan saya pun seadanya lah upload video ini seperti itu ya. Dan kita ingin memperbaiki bagaimana caranya. Gini, kita kan sekarang membuat konten untuk itu, dan sekarang kita editing itu memakai KineMaster. Intinya seadanya memakai HP Android. Nah di sini itu kita nggak usah bingung, karena semua tutorial editing video itu ada semua di YouTube. Jadi apapun yang kita cari insya Allah ada di YouTube. Tergantung, yang penting itu satu, kitanya niat yang keras, pantang menyerah, dan juga sabar. Jangan sampai gini, kita pengen sesuatu tapi kita nggak mau kerja. Contohnya gini, saya ngasih tahu misalkan ini Mas Ali, untuk cara editing seperti ini, video ini ada di tutorialnya di channelnya si A misalkan. Coba tonton dan pelajari supaya nanti
editing Mas Ali, videonya semakin baik dan semakin bagus, misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya semua cara editing video, bikin master ada semua sebenarnya di YouTube. Dan juga kebanyakan teman-teman itu mungkin bingung, ini saya kok udah lama bikin konten tapi kok video saya nggak naik, kok penontonnya juga nggak nambah gitu ya. Sampai juga nggak nambah. Banyak kan kebingungan, mereka udah bikin 1-2 bulan bingung kok gini-gini terus. Dan yang ketiga itu mereka malu kadang-kadang, udah misalkan cerita ke temen-temennya, saya punya channel, subscribe dong, pas dilihat loh kok nggak ada penontonnya, malah diledek kitanya, bukan didukung malah diledek, bener nggak? Nah itu dia tuh yang bikin gua bingung begitu tuh Mas Hasim. Itu makanya saya emang seperti yang tadi saya jelaskan, intinya seperti ini, saya pengen banyak belajar tentang jadi seorang YouTuber pemula bagaimana sampai menghasilkan uang. Kita sambil ngopi teman-teman, Oke, kita santai ngopi. Jadi sebenarnya seperti ini Enak teman-teman. banget. Apa ya? Saya sendiri dulu itu utamanya di YouTube ini seperti ini. Kita jangan kebanyakan mikir. Sebenarnya gini, saya nggak bisa editing. Kayak misalkan Mas Ali ini nggak bisa editing video. Ya. Karena nggak bisa editing video, dia jadi jarang upload video. Jadi apa ya? Jadi males upload. Itulah bodohnya saya Mas Hasim. Utamanya itu. Ada kelebihan, ada kekurangannya kan Mas Hasim ya. Kita harus terima kekurangan kita kan gitu. Betul. Kita itu harus rutin upload video. Ini untuk YouTuber pemula, dimanapun teman-teman berada. Gimana caranya supaya jadi YouTuber pemula sampai dimonet misalkan? Yang pertama sudah jelas harus ada video. Dan bagi teman-teman yang mungkin banyak kekurangan lah dari segi editing, segi malu di depan kamera, atau banyaklah kekurangannya, intinya jangan banyak berpikir. Apapun yang teman-teman bisa, silahkan buat video, upload di YouTube. Terus yang penting pertama itu teman-teman harus rutin. Ini Mas Ali ini harus rutin upload video. Minimal itu seminggu 2 kali, minimal itu. Bisa enggak ya gua kira-kira ya? Minimal itu seminggu 2 kali harus rutin upload video. Terserah videonya mau apa. Yang penting saran saya jangan campur-campur. Contohnya Mas Ali seorang supir travel juga bikin video tentang mobil. Nah besoknya bikin video tentang video mancing misalkan. Terus boleh berarti ya gitu ya? Nggak boleh. Tuh teman-teman nggak boleh katanya. Ini ilmu loh termasuknya. Jadi harus satu arah. Kalau kita channel mancingnya harus mancing semua. Kalau mau buat video yang lain, buat lagi channel yang lain gitu. Tapi menurut saya untuk teman-teman pemula jangan banyak bikin konten atau jangan banyak bikin channel. Satu aja fokus, bikin channel itu dimonet dan dapat bayaran dulu. Setelah besar, baru teman-teman membangun channel lagi. Jadi fokus satu-satu, jangan rakus lah. Mas Hasim. Itu satu, kita rutin upload video, nggak usah mikir ini editingnya gimana, nggak usah. Kita upload video rutin sambil belajar editing. Nah yang kedua, bagaimana caranya supaya channel kita ini diketahui oleh orang lain, supaya orang lain itu tahu bahwa kita itu punya channel. Nah itu dia tuh caranya bagaimana tuh, sekalian tuh tanya tuh. Nah kebanyakan teman-teman tuh bingung ini gimana caranya gitu ya. Jadi dari pengalaman saya sendiri, nggak tahu nih youtuber-youtuber yang lain itu seperti apa, tapi dari pengalaman pribadi saya, dulu saya itu saling support teman-teman. Awalnya itu saling support sesama youtuber. Intinya soalnya gini, saya ini ke Mas Ali di YouTube ya, di YouTube itu intinya saling support, saling dukung, supaya apa? Supaya channel kita itu menyebar, diketahui oleh orang lain. Kalau saya nggak mampir ke channelnya beliau, otomatis beliau nggak tahu saya punya konten atau punya channel. Nah seperti itu Mas. Dulu saya itu Saporsa namanya. Mungkin kalau salah bahasa Inggris maaf ya, karena saya itu cuma lulusan SD teman-teman. Tapi meskipun lulusan SD, alhamdulillah sudah dibayar oleh YouTube. Jadi patut diacungkan jempol. Bagi teman-teman yang nggak sekolah, patut disyukurin.
jangan apa ya, jangan merasa saya tuh nggak sekolah, saya nggak bisa teknologi, akhirnya menyerah untuk tidak membuat YouTube. Jangan, tetap semangat ya, seperti itu. Jadi dulu itu saya saling support ke sama YouTuber, dan setelah saling support, saya itu bermain lagi di Facebook, di grup Facebook. Dulu saya itu target saya 80 grup Facebook. 80 grup Facebook. 80 grup Facebook misteri, kan dulu saya terlihat misteri. Tapi nggak berhasil. Target saya 80 grup misteri, yang saya dapat cuma sekitar 50 atau 60 kurang lah. Sekitar 60 kurang grup misteri yang saya masukin. Nah, itu setiap saya upload video, saya di grup itu memposting. Saya posting video-video saya. Ada yang komen nggak Mas? Gak, maksudnya ada yang merespon bagus, nggak maksudnya direspon nanti saya ada 1-2, tapi yang responnya jelek banyak, dan bahkan sama adminnya pun saya ditolak dan dikeluarkan. Sering itu saya dikeluarkan oleh admin karena melarang memposting video atau mengiklankan video. Saya iklankan di Facebook tersebut, di grup. Akhirnya saya ditendang oleh admin. Tapi pengalaman ya Mas ya, itu dari pengalaman saya. Dan bagi para YouTuber yang jiwanya jiwa petarung, itu belum seberapa. Itu adalah sebuah tantangan, karena sebelum kita sukses, sebelum kita akan diakui oleh semua orang, kita pasti merasakan susah dulu. Akhirnya supaya jiwa kita itu, jiwa petarungnya ada, jangan bermental tempe. Dengerin teman-teman, jangan bermental tempe. Tanda tanya tuh, bermental apa tuh artinya, saya nggak paham. Mas Hasim yang tahu. Jadi gini, kebanyakan teman-teman itu pengen YouTube-nya meledak, pengen punya penghasilan dari YouTube. Tapi tidak kreatif ya. Satu, tidak kreatif. Kedua, mudah menyerah. Baru 1, 2, 3 bulan bikin video, udah menyerah, nggak bikin lagi. Karena apa? Katanya susah lah, nggak ada yang nonton lah, saya nggak bisa bicara lah, saya nggak bisa editing lah, banyak alasan lah. Intinya siapapun YouTuber pemula, dimanapun Anda berada, yang banyak alasan sudah jelas dia nggak bakalan sukses. Yang bakalan sukses adalah orang-orang yang tidak pernah banyak alasan, apapun rintangannya terjang terus. Ya intinya malas mungkin ya Mas. Karena malas. Intinya malas lah ujung-ujungnya. Ya kayak gitu. Yang pertama, rutin upload video. Yang kedua, sebarkan video kita itu di YouTube utamanya. Karena kita kerja di YouTube, kita mau kerja sama dengan menjadi partner YouTube, otomatis kita harus berpikir gimana caranya YouTube itu merekomendasikan video kita kepada orang lain di beranda-beranda. Ya itu. Tapi YouTube sendiri tidak bakalan merespon sebelum video kita itu banyak. Minimal itu 40. Minimal 40 video. Saya baru 28. Jadi gini teman-teman, kalau video kita masih di bawah 40, itu jangan jangan merasa aduh kok nggak ada yang nonton, nggak ada yang viral video kita, nggak ada yang peduli. Iya, jangan berpikir seperti itu, karena YouTube itu akan merespon setelah video kita 40 video. Dan itu pun kita harus rutin upload video, contohnya seminggu 2 kali terus rutin. Dan nanti setelah 40 video pasti salah satu video kita ada yang naik. Biasa seperti itu. YouTube itu akan menaikkan video kita dari salah satu video tersebut, dari 40 video. Dan mudah-mudahan dari video tersebut ada yang viral. Setelah video kita ada yang viral, itu akan menaikkan jumlah subscriber dan juga jumlah fans. Nanti akan naik itu kalau ada yang viral. Yang penting makanya kita fokus upload video. Yang kedua, terus kita iklankan sama YouTuber, saling support lah. Yang penting kita itu saling supportnya dengan cara aman, biar nggak kena spam teman-teman. Jangan asal-asalan. Maksudnya gimana tuh? Gini, jangan asal-asalan. Kadang-kadang kita itu melihat videonya orang lain, baru dibuka udah langsung subscribe, komen, jangan lupa mampir balik. Itu jangan teman-teman. Itu ya minta inilah, minta supportnya misalkan. Jangan lupa
mampir ke channel saya itu jangan, karena nanti pasti kena spam. Itu pasti kena spam. Berharap berarti ya, Iya. kalau dia pemula tapi berharap gitu ya. Jadi dulu saya itu target, makanya teman-teman, sehari itu saya 100 orang target saya. Pokoknya satu hari satu malam target saya itu 100 orang target saya dulu. Dan dulu saya 1,5 bulan itu udah tembus 1000 subscriber. Berapa hari? 1,5 bulan. 1,5 bulan tembus 1000 subscriber. Mantap. Itu dulu saya 1000 subscriber itu tembus dalam waktu 1,5 bulan, teman-teman. Dan untuk jam tayangnya sendiri kurang lebih sekitar di 3.000-an lah, 3.000 kurang atau 3.000 kalau nggak salah itu. Jam tayang itu kan ada yang nonton ya? Iya. Yang nonton ya. Kan peraturan YouTube itu 1000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Untuk 1000 subscriber dulu saya itu 1,5 bulan udah tembus. Dengan cara ya tadi saling support sama YouTuber. Jadi jangan pelit untuk subscribe teman-teman. Jadi nanti jangan lupa subscribe channelnya Mas Ali Mugni Channel. Ali Mugni Channel, dan juga Jangan channelnya pelit ya. depan sama ending terakhir ya. ya, sama yang namanya isi video. Setelah orang lain tahu ternyata gambarnya bagus nih, tampilan depannya, otomatis mereka akan mampir kalau menarik tampilannya. Setelah mampir, terus yang keempatnya adalah isi video. Itu sangat penting. Isi sebuah video sangat penting, konsepnya harus ada. Jangan sampai setelah orang lain mampir ke channel kita, mereka merasa jenuh, merasa apa sih lah ini, keluar lagi. Akhirnya apa? Mereka nggak subscribe, mereka cuma mampir karena tertarik oleh tampilan. Yang kelima itulah judul. Judul itu penting. Nah, itulah Judul sebuah video itu penting. Nah, itu untuk sekarang itu 5 saran dari saya untuk Mas Ali sendiri yang sini. Jadi yang pertama adalah rutin upload video. Yang kedua, tapi setelah diediting ya. ya setelah editing. Setelah diediting berarti ya. Tapi ya mungkin bagi teman-teman yang belum bisa editing ya nggak apa-apa, upload aja. Upload aja. Upload aja nanti sambil berjalan.
sambil kita upload video terus menerus, sambil kita belajar editing. Nah, supaya apa? Video kita nggak telat. Yang pertama tadi rutin upload video. Video pertama. Nah, terus yang kedua, kita itu bagaimana caranya channel kita itu direkomendasikan oleh YouTube supaya muncul di setiap berada, ya kan? Nah, seperti itu teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga, tampilan thumbnail video kita. Apa tuh? Saya nggak paham. Jadi tampilan depan. Contohnya kita video, kan ada judul, itu ada gambar. Video kita lewat ada gambar. Tampilan depannya harus menarik. Yang ketiga. Tadi yang ketiga. Oh, yang ketiga. Yang keempat itu adalah isi sebuah video. Isinya harus menarik agar apa? Setelah mereka mampir, mereka bisa subscribe channel kita. Justru orang ketika melihat video kita kan, wah ini menarik nih. Nah, akhirnya mereka mengikuti terus. Betul. Yang kelima yaitu judul. Karena apa? Orang itu nggak tahu kalau misalkan, nggak mungkin mereka ngetik tampilan yang menarik, nggak mungkin. Pasti mereka ngetik judul kalau mau pencarian, supaya video kita itu ikut muncul teman-teman. Contohnya gini, kita buat judul itu yang menarik, yang kira-kiranya lagi ngetren apa nih sekarang, yang bersangkutan dengan
depan. Jadi Ya. kan tadi pertanyaan udah saya jawab Nah, juga. mungkin Apa ada lagi? dari tadi pertanyaan sampai pertama dan terakhir, saya udah cukup ya, udah jelas ya. Tinggal nanti bagaimana sayanya aja ke Ya, depannya. memangnya. Minimal saya udah ada penjelasan dari Mas Hasim bahwa ini loh yang harus dilakukan dari awal sampai akhir. Jadi YouTuber pemula ya seperti ini. Saya kira sudah paham. Ya, Dan ini makasih masukannya dari Mas Hasim. Ini bagi saya sangat bermanfaat sekali nih ilmunya. amin. Jadi artinya saya sangat berterima kasih sekali. Tujuan sowan ke sini saya begitu. Jadi dari dulu juga pernah saya ngomong sama jenengan, misalkan nanti sowan ke teman Sasi. Mungkin karena waktu ini saya sempatkan, ya akhirnya bisa berbagi ilmu sama jenengan. Dari awal sampai akhir pertanyaan tadi sudah dijelaskan sama. Penjelasannya pun sudah masuk. Tinggal nanti bagaimananya saja. Iya, menjalankannya. Menjalankan apa tidaknya nanti gimana urusan saya. Jadi suksesnya YouTuber itu bukan karena orang lain, teman-teman ya. Ingat, suksesnya seorang YouTuber itu karena diri teman-teman masing-masing gitu. Ya kalau bukan kan orang lain. kata bijak kan begini, orang yang tidak apa sih ya kalimatnya, nah ini begini kan Ustadz ini Mas Hasim, tidak bisa merubah nasib seseorang, Allah tidak akan merubah nasib seseorang jikalau orang tersebut merubah dirinya sendiri. Nah itu saya berpatokan seperti itu. Iya betul. Allah tidak akan merubah nasib seseorang jikalau orang tersebut yang akan merubah dirinya sendiri. Hanya saya berpatokan seperti itu. Iya betul. Jadi setiap manusia itu Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang tanpa orang tersebut mau merubahnya sendiri. Jadi jangan sampai kita itu bergantung pada orang lain. Karena segala sesuatu yang bergantung pada orang lain itu pasti akan berakhir tidak baik lah. Contohnya Mas Ali ini sukses dari YouTube, saya cuma ngikutin. Biar Mas Ali sukses, saya ada selek sama Mas Ali. Akhirnya pisah. Jangan sampai. Akhirnya apa? Ya Mas Ali tetap sukses karena dia sudah tahu tentang itu. Sedangkan saya yang tadinya nebeng nol lagi. Nah mungkin seperti itu. Intinya berusahalah kerja dari kamu. Bangun dari mimpi teman-teman sendiri. Jadi jangan cuma bermimpi bisanya dan berkhayal, tapi wujudkan mimpi-mimpi teman-teman seperti kenyataan. Betul sekali. Dan juga jangan lupa subscribe channelnya Mas Ali Mukni Channel, dan juga channelnya Hasim Kreator, supaya kita saling berbagi informasi, saling berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan kedepannya itu YouTube itu bisa membuat orang Indonesia khususnya sukses semua lah, mempunyai penghasilan untuk para pengangguran, membantu orang-orang yang belum kerja ataupun pengangguran. Iya. Seperti itulah. Jadi mungkin untuk konten hari ini cukup sekian aja. Intinya tetap semangat untuk para YouTuber pemula dimanapun Anda berada. Semoga sukses. Salam YouTuber Indonesia. Sukses.